Izin ya, kami masuk dulu ya. Oke, lewat. Pelan-pelan guys. Kita kasih jalan dulu. Sidang perdana gugatan perceraian yang diajukan Lady Nayawan terhadap suaminya Randy Kiernet digelar di Pengadilan Bekasi hari ini. Benarkah karena tidak sudi melihat wajah Randy, Lady sampai membatalkan niatnya menghadiri sidang perdana atas gugatan yang dia ajukan? Ironisnya, di saat Lady siap mengubur perkawinannya dengan Randy Kiernet, Shahnaz dan JJ malah terkesan happy-happy, seolah mereka bukan bagian dari runtuhnya rumah tangga Lady dengan Randy. Padahal, gugatan cerai diajukan Lady Nayawan sebagai buntut skandal perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Shahnaz Sadiqah. Benarkah JJ dan Shahnaz sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan nasib rumah tangga Lady Nayawan dan Randy Kiernet yang dirusak oleh skandal perselingkuhan Shahnaz Sadiqah? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, usai Lady Nayawan melayangkan gugatan cerai terhadap Randy Kiernet pada 10 Juli 2023 lalu, sidang perdana pun digelar di Pengadilan Negeri Bekasi hari ini, 18 Juli 2023. Dan inilah suasana Pengadilan Bekasi ketika para pihak tiba di pengadilan. Izin ya, kami masuk dulu ya. Oke, lewat. Pelan-pelan guys. Tanggal 18 ya sidangnya ya. Kalau meneguhkan sih kan, meneguhkan apa enggak kan nanti kembali lagi yang memutuskan pihak majelis hakim yang terhormat. Nanti kalau kita mengurai-uraikan bukti-buktinya, ini sudah sesuai kok dengan persyaratan yang ada gitu. Tapi balik lagi kalau ini suatu sudah match gitu ya antara keterangan oknum R dengan oknum S udah match, yaitu kan mas saya bilang ada namanya moral justice ya, dan juga Tuhan nggak tidur, jadi pastinya nanti bakal berkembang lah ke depannya bagaimana gitu. Walaupun alasan-alasan kita ajukan di dalam gugatan itu ada beberapa hal dari beberapa fakta-fakta yang udah terjadi, tapi tetap kita jaga. Pak Randy itu kan masih bapaknya anak-anak, dan bukti dokumen itu kan nanti panjang ke depannya bisa dilihat. Jadi kita tetap kok masih menjaga hal-hal yang mana saja disortir, diinventarisir yang mana yang perlu, mana yang tidak. Jadi saat dibaca sama anak masih bisa lebih adem gitu. Kalau kita melihat dari bukti-bukti aja, kalau secara hukum dampaknya sudah cukup gitu ya, sudah memenuhi kriteria syarat persyaratan sudah. Jadi kembali yang waktu saya sampaikan kemarin, ya kita hanya menyiapkan bukti-buktinya sudah aman, dan memang ketika itu boleh disampaikan oke, kita jalan. Tapi kalau pertimbangan pasti tanya boleh di Kita kasih jalan dulu. Ezra Timothy, kuasa hukum Lady Nayawan yang dihubungi cumi-cumi.com dalam perjalanannya menuju Pengadilan Negeri Bekasi pukul 8 pagi tadi, turut mengungkap kesiapan dan kemantapan hati Lady Nayawan menghadapi sidang ini. Benarkah Lady sengaja absen dari persidangan karena tidak mau lagi melakukan mediasi dengan Randy Kiernet, seperti yang pernah ia ungkapkan saat pertama kali tampil mengungkap skandal perselingkuhan suaminya dengan Shahnaz Sadiqah? Iya, lagi on the way ke Bekasi, betul. Iya, persiapan sidang hari ini seperti sidang biasa-biasa aja. Surat kuasa kita bawa, terus nanti juga hadir Bu Lady itu untuk menghormati persidangan, lalu bukti-bukti terkait seperti KTP, akta
anak atau perkawinan kita bawa gitu sih. Hari ini sidang perdana Mas Riki. Sidang perdana, jadi nanti kita untuk sidang itu hadir pemeriksaan legalitas, legal standing dari para pihak dan kuasa hukum, nanti untuk penunjukan mediator juga ya, untuk acara juga mediator nanti. Iya. Bu Lady hadir hari ini, karena untuk menghormati persidangan kan. Gitu, nanti memang dimungkinkan kalau untuk sidang berikutnya dimungkinkan untuk kuasa hukum yang hadir gitu. Kalau pertemuan mungkin sempat ngajak anak kan, Pak Randy-nya gitu. Jadi mungkin bukan pertemuan pertama gitu. Mungkin tapi pertemuan pertama di pengadilan kali ya gitu. Mungkin ini aja apa yang ditanyain, nanti hakim tanya apa ya di sidang perdana ini, kebiasaan hakim itu nanya apa, itu aja yang paling ditanyain Bu Lady. Teknis-teknisnya sih gitu, supaya nanti dijawabnya apa di saat di persidangan. Lebih ke sana sih, belum ke Pak Randy sih, belum sih. Kita kasih jalan dulu. Sementara itu, di saat Lady Nayawan bergumul dengan perkara gugatan cerai, pemandangan kontras dan ironis sekaligus bikin hati warganet panas dipertontonkan pasangan Syahna Sadiqah dengan Richie Ismail alias JJ Govinda. Pasca meminta maaf satu sama lain, Syahnas dan JJ seolah menganggap semuanya telah selesai. Mereka terkesan tidak berempati dan tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi dengan rumah tangga Lady Nayawan. JJ yang sebelumnya bungkam dan menghilang kini penuh percaya diri tampil beraksi di ruang publik. Adik ipar Raffi Ahmad itu ikut turnamen tenis selebriti berpasangan dengan Nagita Slavina. JJ terlihat tidak punya beban dan melakukan selebrasi di lapangan. Sepekan sebelumnya, Syahnas mengguncang nalar publik dengan tampil joget bersama sang kakak, Nisha Sadiqah. Publik pun lantas bertanya, setebal itukah perasaan Syahnas Sadiqah sampai ia begitu cepat melupakan skandal yang terjadi? Atau mungkinkah Syahnas telah menganggap perselingkuhan dengan Randy adalah hal yang biasa saja dan tidak perlu difikirkan? Iya Mas, dadah, thank you ya. Dadah. Seru, rame. Saya mungkin sedikit dong tadi. Iya. Mungkin sedikit akhirnya JJ sama Syahnas baikan gimana? Nggak menyepelekan keadaan atau ini kok gitu. Jadi kalau mereka posting senyum, ketawa apa itu bukan berarti tidak menghargai atau menganggap ini masalah kecil. Ada 2 poin sih sebenarnya waktu kami ngobrol sebagai teman lah yang ngobrol ya. Ada 2 poin. Yang pertama, ya wanita itu bisa jahat. Maksudnya wanita itu bisa jahat itu maksudnya setelah melakukan banyak hal tapi kayak biasa aja kayak gitu ya. Itu mungkin maksud beliau. Dan saya pikir ya itu kan apa yang beliau rasakan. Dia kan curhat ya. Dan beliau kan adalah korban, menurut saya ya sah-sah aja sih. Kalau secara pribadi itu sebenarnya agak sulit mau diperbaikin ya, karena luka yang dibuat itu juga terlalu dalam ya. Tetap menjadi kenangan yang pahit ya, tetap bagi Lady ya. Itu mungkin yang harus kita maklumin bersama. Sikap Syahnas Sadiqah yang terkesan tidak merasa bersalah membuat banyak orang naik pitam. Bahkan, psikolog Lita Gading pun tidak ketinggalan menyoroti sikap Syahnas Sadiqah yang tak memiliki empati terhadap rasa sakit yang dialami oleh istri sah Randy Kjarnet, Lady Nayawan. Bahkan, adik kandung Raffi Ahmad itu dinilai sengaja memperkeruh keadaan dengan joget-joget di TikTok karena merasa dibela oleh sang suami, bahkan keluarga besarnya. Guys, ada yang sudah lihat belum video terbarunya Syahnas yang joget-joget dengan kakaknya itu?
Saya mau bahas ya. Karena ada beberapa indikasi yang sengaja dibuat untuk netizen marah atau dia mempunyai kepribadian yang easy going, nggak peduli sama orang dan low sekali tentang empatinya. Jadi rendah gitu lah empatinya ya. Dia tidak merasakan sakitnya Lady ya. Terlepas itu adiknya Sultan atau bukan, saya pasti berpendapat dan saya pasti bersuara pada kasus-kasus yang benar-benar bisa merusak mental orang gitu. Karena seseorang yang melakukan hal seperti ini, jadi sengaja membuat situasi itu jadi keruh gitu, suasana menjadi tidak nyaman. Dia merasa ada di atas angin karena suaminya membela dia, keluarganya membela dia, dan fans-fansnya pun juga membela dia gitu. Saya bingung ya, harusnya dengan perilaku yang seperti ini, dulu nanti gitu loh joget-jogetnya, jangan menantang gitu loh. Ini sesuatu yang dia berusaha untuk gak peduli dengan perasaan orang lain gitu loh. Tidak hanya menyentil Syahnaz Sadiqah, Lita Gading juga secara gamblang memberi himbauan kepada keluarga Sultan Andara untuk mengingatkan Syahnaz Sadiqah. Sebab Syahnaz Sadiqah merupakan seorang perempuan, bahkan seorang ibu yang seharusnya bisa lebih bijak dalam bersikap di hadapan Lady Nayoan, korban perselingkuhannya dengan Rendy Kiernet. Terlebih, Syahnaz Sadiqah adalah sosok publik figur yang masih aktif warawiri di layar kaca. Saya menghimbau kepada keluarganya Raffi sama ibunya, tolong diingatkan Syahnaz itu. Karena Syahnaz adalah perempuan, pun juga masih tetap mau berkarir di dunia entertain kan pastinya. Nah, berbuatlah yang baik. Karena dunia entertain itu sempit sekali. Kalau kita tidak punya attitude, kita tidak punya akhlak yang baik, kita tidak punya mendedikasikan apalagi prestasi, tidak ada, maka no. Uang itu bukan segala-galanya. Yang punya uang itu adalah kakaknya, bukan dia. Dia hanya nebeng. Jadi sedikit menurunkan ego kamu, karena saya pun juga jengah ngelihatnya, dan orang-orang yang waras juga merasa risih dengan perilakunya dia. Tidak ikut campur, karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan terpublish, maka saya pasti bersuara untuk orang-orang semacam ini. Terlepas dari Syahnaz Sadiqah yang merupakan adik dari Sultan Andara, Raffi Ahmad, dalam hal ini Lita Gading menyebut jika dirinya angkat bicara sebagai psikolog. Maka seperti inilah pesan menohok yang disampaikan psikolog Lita Gading untuk Syahnaz Sadiqah. Saya di sini atas nama kesehatan mental, saya tidak setuju dengan apa yang menjadi perilaku orang-orang yang sudah berbuat salah, namun terlihat dia tidak bersalah gitu. Malah justru cenderung meledek, lalu menantang orang untuk berkomentar gitu loh. Dan seakan-akan hal ini tuh dianggap benar gitu loh perilaku dia. Hey, yang namanya selingkuh itu tetap salah. Jangan ada pembenaran bahwa selingkuh itu adalah khilaf. Bukan. Selingkuh itu tetap menjadi efek yang sangat tidak baik. Baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Itu sama-sama tersakiti. Ya. Jadi kalau menurut saya, sikap dan perilaku yang nyeleneh itu harus diperbaiki. Karena ini menjadi konsumsi publik gitu loh. Pasca terkuaknya perselingkuhan dengan Rendy, Syahnaz akan berada di bawah kontrol ketat warganet. Semua postingannya di sosial media langsung diserbu komentar pedas. Apalagi selang beberapa hari merilis video klarifikasi bersama sang suami, Syahnaz Sadiqah mulai terciduk mengunggah postingan baik di Instagram maupun TikTok pribadi miliknya. Lantas, bagaimana pengamat sosial media menilai perilaku Syahnaz tentang hal ini? Benarkah aktifnya Syahnaz di media sosial menguatkan asumsi publik bahwa Syahnaz tidak peduli dengan cap pelakor yang kini melekat pada dirinya?
kenapa di tengah ada masalah itu dia masih bisa posting, bisa jadi juga tuntutan dari pengelolaan akun ya. Karena di TikTok itu setidaknya 3 sampai 4 kali seminggu kita posting ya. Itu seminimalnya 3 atau 4 konten dalam seminggu. Idealnya memang disarankan 1 hari itu 1 postingan. Nah, itu penting juga untuk menjaga akun itu tetap berjalan, kemudian followernya tidak hilang, kemudian bagian dari perawatan atau pengelolaan orang-orang yang sudah mengikuti dia. Sehingga ketika dia posting lagi konten yang baru, itu tidak begitu hilang penontonnya gitu. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu krisis ya, Shahnaz ini kan sedang mengalami krisis saat ini. Sebetulnya ketika dia sedang mengalami krisis, kemudian dia masih aktif di media sosial, memposting, itu secara tidak langsung dia mengingatkan netizen bahwa dia pelakor. Jadi kalau untuk saat ini konteksnya seperti itu, orang akan semakin ingat gitu. Nah, tergantung bagaimana dia merespon itu gitu. Atau yang kedua, kalau konteksnya Shahnaz ini bisa jadi dia menganggap kalau gua nggak posting, ntar dikira gua lemah, dikira gua larut dalam kesedihan. Nah, untuk netizen ada 2 cara. Kalau memang kita mengidolakan seseorang, itu wajar. Siapapun itu pasti punya idola, itu manusiawi. Presiden sekalipun pasti mengidolakan seseorang, kita pun pasti akan mengidolakan seseorang. Kalau ternyata kita sudah tidak suka dengan dia, kemudian kita sudah berkomentar yang tidak bagus sekali, itu menurut saya sudah cukup. Langkah yang kedua adalah unfollow akunnya. Jadi kita tidak usah lagi, ada jutaan ya, maksudnya ada jutaan public figure, ada selebritis di dunia ini, karena sudah ada internet yang bisa diikutin. Jadi terlalu kecil menurut saya kalau kita berlarut-larut terus mengomentari dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.